Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Joko di channel Joko Ismail. Semoga kalian baik-baik saja dan semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan tetap bersemangat beraktivitas. Asyik. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kakek yang viral di sosmed atau TikTok karena penyakit yang dideritanya. Jadi bagi kalian yang mengira kalau kakek itu ketawa, kalian salah. Tetapi ada pengaruh sama syarafnya juga karena adanya penyakit stroke pada kakek tersebut. Ada yang tidak bisa menahan ketawa, ada yang terharu, ada yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan kakek ini. Dan ada juga yang marah karena tidak terima respon yang tidak sopan. Tapi apapun reaksinya, mereka semua warga TikTok selalu mendoakan yang terbaik untuk kakek ini. Semoga cepat sembuh dan pulih. Dan inilah reaksi para warga TikTok. Saya akan memperlihatkan video reaksi-reaksi warga TikTok. Oke, inilah videonya. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Saya penderita. Tetap semangat ya Bapak. Semoga cepat sembuh penyakitnya. Oke. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud.
Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Ini kenapa sih penderita pada rame banget? penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Yang sabar Pak, Tuhan memberkati, cepat sembuh. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Ada seorang gadis yang menceritakan tentang si kakek tersebut. Saya penderita Apa yang lucu dari video ini? Coba teman-teman yang ada di TikTok ini jelaskan. Saya ingin tahu. Saya tidak terima sama sekali dengan teman-teman yang bikin duet dengan beliau, kemudian jadikan bahan candaan di TikTok. Coba kalian berpikir dengan kalian punya akhlak. Kalau bapak ini adalah orang tua kalian, kemudian dijadikan candaan sama orang. Nice. Saya Ketawa penderita dosa, ketawa dosa. penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Allahu Akbar. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Saya penderita Cek. Orang-orang ketawain ini pada kenapa ya? Orang tua diketawain penyakit loh, stroke. kena penyakit. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Orang tua lu ketawain, dosa lu anjir. Saya penderita penyakit stroke. Kronologinya tepat pada malam Jumat ketika saya hendak sholat tahajud. Saya penderita Oke, sampai di situ video reaksi-reaksi warga TikTok yang mengira kalau kakek itu ketawa. Oke, dan saya akan menceritakan lagi tentang si kakek tersebut. Kakek dalam rekaman video tersebut adalah ayah dari bocah yang bernama Tegar. Tegar hidup bersama ayahnya, Iman, yang berumur 65 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal. Konon katanya, sang ibu meninggalkan mereka dan menikahi dengan laki-laki lain. Tegar dan ayahnya menetap di sebuah berugak atau gazebo kecil milik rumah yatim di Sumbawa.
Keseharian mereka mendapat bantuan dari ketua rumah yatim tersebut. Tegar yang berumur 10 tahun harus mengurus ayahnya yang menderita stroke dan kelainan perut. Ayah Tegar tidak mampu berjalan normal. Untuk berjalan ke kamar mandi yang berjarak 10 meter, dia harus dipapa oleh Tegar. Terkadang Tegar terjatuh karena tidak bisa mengimbangi berat badan sang ayah. Sampai saat ini donasi yang dikumpulkan oleh organisasi tersebut sudah mencapai 383 juta. Donasi yang sudah diterima akan digunakan untuk membeli sebidang tanah di Lopo, Sumbawa besar, dan dibangunkan rumah untuk keluarga tersebut. Kemudian kos sementara Tegar dan ayahnya, sembako, membantu Tegar sekolah, dan biaya untuk berobat sang ayah. Oke, terima kasih. Sampai di situ kata-kata saya atau cerita sedikit saya. Oke, terima kasih telah melihat video saya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih.